lihat tentang waktu. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Gugur dia. Tentang ruang. Yesus tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Gugur dia di sana. Makanya Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia maha kuasa. Karena dia maha kuasa, maka dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru karena dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, maka dia nggak bisa menjadi makhluk. Itulah Tuhan. Kalau dia menjadi makhluk, maka dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Sementara Tuhan itu nggak bisa dibatasi ruang waktu. Nah, ini dia batilnya konsep yang mengatakan bahwasanya yang seperti itu yang Anda uraikan. Makanya saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itulah kemudian dia tidak mampu ketika ada makhluk supranatural misalnya menurut kita, itu tidak akan mungkin bisa dianalogikan kemudian dengan akal sehat bahwa ini adalah jelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Sebab setelah dia menjadi manusia, ternyata kaidah-kaidah tentang kemahakuasaan itu tidak ada pada dirinya. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya adalah satu hal yang Anda bantah sendiri, argumen Anda sendiri, dan mengatakan Tuhan itu maha kuasa sehingga dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, saya rasa kita harus konsisten dalam pernyataan itu. Sekali dia tidak bisa dibatasi, jangan dibatasi. Sekali dia tidak bisa diukur oleh waktu, jangan diukur oleh waktu. Kapan ada pribadi berhenti untuk Gurunda suaranya hilang, menjadi Gurunda. Diulang sedikit nanti. Sinyalnya merah satu ya, Gurunda. Bang Mon, saya tambah dikit boleh? Sebelum saya mau turun nih. Kita nunggu kelar Bang Gurunda kelar ngomong dulu ya. Bang, nanti Iya, Bang Joni ngomong. Bang. Wah, suaranya hilang itu. Bentar lagi ganti WiFi dulu mungkin. Iya. Sebentar. Gimana suara saya? Tadi lama hilang ya? Sekarang bagus, tadi hilang tadi. Gurunda diulang lagi Sekarang narasinya. bagus. Ya, lanjut. Ya. Iya, jadi saya katakan sekali lagi, Bung, kalau Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu sama halnya Anda menjebak diri sendiri. Kenapa? Makhluk yang Anda tuhankan itu tidak mengetahui kapan hari kiamat. Satu, berarti dia terbatas. Bahkan ketika jubahnya hilang, dia tidak tahu siapa yang mengambil jubahnya. Dua, artinya bahwasanya yang Anda sembah saat ini itu adalah pribadi yang dibatasi ruang, dibatasi waktu. Inilah yang saya katakan bahwa konsep ini adalah konsep batil ketika dikatakan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tetapi ternyata yang Anda tuhankan terbatas ruang dan waktu. Inilah kenapa kita selalu berdialog untuk meluruskan kemudian konsep ini. Sekali Tuhan itu maha kuasa, maka tidak pernah sedetik pun dia akan terbatasi oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu yang terbatasi ruang dan waktu itu makhluk, itu bukan Tuhan. Demikian. Baik. Saya lanjut dulu sedikit ya, Pak Juan. Habis itu baru Pak Juan. Ya, jadi justru kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Itu berarti kita mengatakan bahwa dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka ruang dan waktu itu tidak dapat menghalangi dia. Sekarang kita berbicara tentang konsep ruang dan waktu dalam kaitan dengan kemahakuasaan Tuhan. Ruang adalah kita berbicara tentang ruang. Berarti kita masuk pada dimensi, ya. Atau dalam bidang fisika dikatakan panjang, tinggi, lebar. Tetapi ruang adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain. Lalu kita berbicara tentang waktu, itu berarti kecepatan. Dalam kaitan dengan kecepatan, gerak
sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi kita di sinilah persepsi kita tentang ruang dan waktu itu bagaimana dulu kan? Dari tadi saya belum mau masuk kepada dogma. Bro Suma sudah singgung tentang ajaran ya seperti itu tidak. Kalau bagi saya kita masih harus ketat dalam hal kemahakuasaan Tuhan, karena ini kan kita berlogika ya seperti itu. Jadi Tuhan dia dapat bergerak dari satu titik ke titik yang lain, kan seperti itu. Dan kalau kita menggunakan ya penalaran tentang waktu, berarti dia tidak membutuhkan waktu ataupun dia dapat membutuhkan waktu. Kalau kita katakan bahwa dia tidak membutuhkan waktu, itu yang dimaksudkan dengan waktu yang sifatnya absolut atau dengan kata lain kekekalan. Kan seperti itu. Nah, di sini kembali lagi kepada soal kemahakuasaan Tuhan, dan Tuhan sebagai satu keadaan yang kita bisa pikirkan sebagai satu pribadi yang punya keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, disinilah kita tidak bisa membatasi Tuhan. Justru karena ruang dan waktu tidak dapat membatasi Tuhan, maka Tuhan dapat masuk ke dalam ruang dan waktu tanpa dapat dihalangi sedikit pun oleh ruang dan waktu itu. Nah, di sini saya pikir kalau kita sepakat mengenai ini, oke, tetap kalau tidak sepakat, berarti menunjukkan perbedaan persepsi kita tentang kemahakuasaan Tuhan dan tentang ruang dan waktu. Jadi sekali lagi saya belum masuk ya kepada Yesus menjadi manusia, bagaimana, kenapa, segala macam itu. Di diskusi kita ini masih sebatas kemahakuasaan Tuhan dalam hubungan dengan ruang dan waktu. Ya, itu dari saya. Silakan, mungkin Bro Suma atau teman yang tadi mau berpendapat, silakan. Iya, jadi gini Bang. Kita sudah sepakat itu. Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dan sepakat kita itu. Waktu itu adalah makhluk. Ruang itu adalah makhluk. Dimensi ruang, dimensi waktu itu adalah ciptaan. Segala sesuatu yang meliputi ruang, meliputi waktu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dengan unsur ciptaan. Waktu tidak bisa membatasi Tuhan. Ruang pun tidak bisa membatasi Tuhan. Ketika kemudian ada pribadi yang dibatasi ruang, dibatasi waktu, itu udah pasti otomatis bukan Tuhan. Kita sudah sepakat ini. Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ruang dan waktu tidak bisa membatasi Tuhan yang maha kuasa ini. Oleh karena itulah kemudian dia tidak perlu menunggu, dia tidak perlu menanti, dia tidak perlu kemudian menghitung hari, dia tidak perlu kemudian melakukan sesuatu yang kira-kira. Tidak bisa. Karena kenapa? Tuhan itu mengetahui aspek yang belum terjadi kepada makhluknya, yang sedang terjadi terhadap ciptaannya, dan yang akan terjadi terhadap apa yang diciptakan itu sudah diketahui olehnya. Sedangkan makhluk menunggu waktu. Sedangkan makhluk digiring zaman. Sedangkan makhluk diolah oleh masa. Sehingga makhluk ini bisa mengetahui segala apa yang ia ketahui. Sedangkan sudah seperti itu, makhluk ini digiring ruang dan waktu pun masih banyak hal-hal yang tidak dia ketahui. Kenapa? Karena dia makhluk. Tapi yang dikatakan Tuhan maha mengetahui, sehingga dia tidak butuh waktu kemudian untuk menunggu adanya instruksi pesan-pesan untuk mengetahui satu objek. Nah, itu Tuhan tidak sifat itu. Bahwasanya Tuhan harus menunggu beberapa saat lagi agar dia mengetahui apa yang akan terjadi. Oh, Tuhan tidak mensifati itu. Karena itulah kemudian mustahil dia menjadi bukan Tuhan yang maha kuasa. Demikian. Baik, terima kasih Bro. Ya, jadi saya pikir memang sampai di situ kita
belum sepakat ya. Kita sepakat bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tetapi perbedaan kita yaitu prosuma menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa masuk di dalam ruang dan waktu. Sementara bagi saya Tuhan berdasarkan kehendaknya, kemahakuasaannya, maka dia dapat masuk ke dalam ruang dan waktu. Nah, di sini menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan itu tidak berwaktu dalam arti dia kekal dan untuk memanggil ya, mengutus katakanlah seorang nabi. Lokus atau posisi terpusat itu di tempat tertentu. Dan dia membutuhkan waktu ketika dia mengutus seorang utusannya untuk berbicara kepada umat manusia. Dan seorang nabi membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, katakanlah musim. Ajarannya itu kan masih berproses sampai saat ini. Itu menunjukkan bahwa secara logis, sekalipun Tuhan itu melampaui ruang dan waktu, tetapi dia membutuhkan ruang dan waktu untuk menyatakan kehendaknya, atau lebih eksplisit, untuk menyampaikan firman-Nya. Kan seperti itu. Jadi, kecuali kita katakan bahwa Tuhan tidak perlu untuk menyampaikan firman-Nya, atau kita katakan dia langsung berfirman dari tempat atau posisi dia itu berada, misalnya ya, hei manusia, kamu semuanya langsung baik. Atau dengan kata lain dia menyetel sistem saraf mereka, lalu mereka hanya berpikir searah itu. Pekerjaannya tiap hari hanya menaati Tuhan. Dan tidak ada kemungkinan yang lain bagi manusia itu. Nah itu. Jadi kembali lagi memang kelihatannya kita berbeda pendapat tentang kemahakuasaan Tuhan dan dalam kaitan dengan ruang dan waktu. Tetapi bagi saya, tadi saya menunjukkan bahwa kelihatannya Tuhan membutuhkan ruang dan waktu. Oke, demikian dari saya. Silakan. Ya, baik. Jadi gini Bang, Tuhan dalam hakikatnya dia itu tidak butuh ruang dan waktu, karena dia bukan makhluk. Tetapi Tuhan menciptakan ruang dan waktu untuk menempatkan makhluknya, dan makhluk inilah yang butuh ruang dan waktu itu. Tapi kalau hakikat Tuhan, dia nggak butuh ruang waktu. Untuk apa? Pengetahuannya meliputi segala sesuatu, penglihatannya meliputi segala sesuatu, pendengarannya meliputi segala sesuatu. Jadi dia tidak butuh ruang dan waktu. Yang membutuhkan ruang dan waktu itu adalah makhluk, karena makhluk itu berproses. Tuhan tidak berproses. Tuhan itu tidak bertumbuh. Tuhan itu tidak berkembang. Yang berkembang itu makhluk, sehingga dia butuh ruang, sehingga dia butuh waktu. Tuhan menciptakan waktu bukan karena Tuhan butuh waktu. Tuhan menciptakan ruang bukan karena Tuhan butuh ruang. Tuhan menciptakan ciptaan bukan karena Tuhan butuh ciptaan. Tetapi Tuhan Maha berkehendak menciptakan ruang, menciptakan waktu untuk kemudian difungsikan untuk makhluknya yang lain. Itu dipahami dulu tuh. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan butuh ruang, untuk apa? Tuhan butuh waktu, untuk apa? Oh, untuk makhluknya. Yes, kalau untuk makhluknya iya, tapi kalau untuk hakikatnya tidak. Karena yang namanya Khalik, dia tidak membutuhkan ruang dan waktu. Dia bukan hidup, tapi Khalik itu maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Segala sesuatu yang hidup pasti merasakan mati. Tapi yang maha hidup sedetik pun tidak akan pernah bisa merasakan mati. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi Tuhan itu maha hidup, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha kuasa, sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa.
Oh, dia maha kuasa, Bung. Oleh karena itulah kemudian dia membutuhkan waktu. Dia akan masuk ke dalam ruang waktu itu untuk menyatakan dirinya. Oh, no, 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 no. Tidak begitu. Yang menyatakan tentang dirinya disebut utusannya. Maka semua utusannya akan berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku bekerja bukan pekerjaanku. Aku berkata bukan perkataanku. Semua atas dia yang telah mengutus aku. Jadi logika ini harus dikembangkan supaya kemudian kita bisa membedakan antara khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu. Yang disebut maha kuasa tidak perlu menjadi tidak maha kuasa untuk menyatakan dirinya. Tetapi yang namanya maha kuasa perlu menciptakan makhluknya untuk mengetahui keberadaannya yang maha kuasa itu. Demikian sementara, silakan. Baik, terima kasih bro. Ya, jadi secara logis ya, saya sulit membayangkan satu entitas yang disebut Tuhan menciptakan ya makhluknya. Ya kita katakan saja alam semesta ini yang diciptakannya. Sementara dia tidak membutuhkan makhluk itu ya. Kita tarik ya, karena pada akhirnya kan kita berbicara tentang antropologi teologis. Ya kalau kita sudah bicara bidang ini kan antropologi teologis. Saya membuat sesuatu karena saya membutuhkannya. Tentunya saya berkuasa atas apa atau buatan atau hasil karya saya itu. Tetapi adanya hasil karya itu, saya menciptakannya atau membuatnya. Jadi seperti itu karena akhirnya, maka saya membutuhkannya. Saya sulit membayangkan satu entitas tanpa eksistensi ciptaannya. Dan kalau kita berbicara tentang ciptaannya, itu menunjukkan bahwa dia menghendaki keterciptaan itu, dan karena dia menghendaki, maka dia membutuhkannya. Saya tidak bisa ya, ketika kalau Tuhan itu tidak membutuhkan, katakanlah alam semesta itu, lingkungan di sekitar kita, maka konsekuensi moralnya adalah kita boleh membabat saja, habis begitu saja kan? Seperti itu. Tetapi kelihatannya kita melakukan sesuatu, ada aturan-aturan, dan dalam kaitan dengan pemahaman tentang Tuhan, kita berpikir bahwa ini ciptaan Tuhan, ini dikehendakinya. Kan seperti itu. Jadi dia pun membutuhkan makhluk yang diciptakannya. Tentunya kebutuhan Tuhan itu berbeda daripada makhluk membutuhkan makhluk. Dalam arti makhluk yang menciptakan sesuatu yang lain dari dirinya, itu kan berbeda dengan pemahaman kita tentang kebutuhan Tuhan akan makhluk itu. Yaitu dari saya seperti itu, bro. Silakan. Oke. Baik Bang. Ya, sangat menarik ketika saudara mengatakan mustahil Tuhan itu tidak butuh makhluk. Jadi logika ini Anda mencoba menarasikan khalik dengan makhluk. Mustahil saya membuat sesuatu kalau saya tidak butuhkan sesuatu itu. Itu sifat makhluk. Sekali lagi, itu sifat makhluk. Di mana Tuhan di dalam dimensi kemahakuasaannya menciptakan makhluknya, di mana makhluk antara unsur satu dengan unsur yang lain, poin yang satu dengan poin yang lain, makhluk yang satu dengan makhluk yang lain memiliki ketergantungan satu sama lain. Itulah yang disebut dimensi makhluk. Dimensi makhluk, manusia menciptakan, membuat meja untuk ditempati simpan baju. Manusia membuat meja untuk menyimpan buku misalnya, membuat kemudian kursi untuk dibuatnya duduk, untuk tempat duduk, dibuatnya ini untuk kemudian ditempati baring. Itu makhluk. Makhluk itu saling ketergantungan, tidak berdiri sendiri. Beda dengan khalik. Khalik tidak butuh makhluk. Jadi
malaikat yang dicipta oleh Tuhan itu adalah perangkat-perangkat yang saling membutuhkan, saling ketergantungan antara satu sama lain. Itulah makhluk. Jadi kalau Anda mengatakan mustahil Tuhan tidak membutuhkan makhluk, segala sesuatu yang diciptakan itu disebabkan karena dia membutuhkan. Tidak sama sekali. Tuhan menciptakan ciptaannya hanya agar supaya dia diketahui bahwa dialah pencipta. Tapi Tuhan tidak membutuhkan kemudian makhluk ini. Bahwa Tuhan itu harus membuat manusia agar manusia membuatkan baginya sesuatu. Enggak. Bayangkan, kehidupan kita di dalam dunia ini. Apa yang kita perbuat semuanya kembali ke kita. Bukan kembali kepada Tuhan. Maksiat yang kita lakukan itu tidak mengurangi kekudusan Tuhan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak menambah kemudian kemuliaan Tuhan. Tetapi semua ganjaran itu dikembalikan kepada makhluk. Oleh karena itulah yang membutuhkan kita. Tuhan tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Tuhan. Seperti itu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, konsep dan logika batil ketika kita mensifatkan Tuhan dengan sifat makhluk. Nah, oleh karena kita sudah terbiasa. Wah, hilang lagi. Betul-betul sih, Deng. Aduh. Tuhan itu butuh. Kalau pencipta langit dan bumi menciptakan sesuatu bukan karena dia butuh, tetapi Tuhan hanya ingin membuat baginya senda gurau. Itu yang perlu saudara pahami. Tuhan hanya iseng-iseng aja menciptakan kita ini hanya dengan mengatakan kun jadi, kun jadi, kun jadi. Kita masuk ke ranah dalil. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Al-Quranul Karim surah Yasin mengatakan demikian. Jadi ketika Tuhan yang maha berkehendak ini mau iseng menciptakan orang tanpa ini, menciptakan manusia seperti itu, ya sesuka-sukanya dia. Dia mau berkehendak. Itulah yang disebut maha kuasa, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi Tuhan tidak butuh apapun. Yang butuh adalah makhluk. Jadi dimensi makhluk nggak boleh disifatkan kepada Tuhan. Mustahil saya membuat sesuatu kalau saya tidak butuh sesuatu itu. Oh itu makhluk itu tataran makhluk. Kalau Tuhan tidak disifati, tidak mensifati yang seperti itu. Silakan. Tuli betul-betul saya datang naik. Lanjut, Bang Felix. Iya, jaringan, maklumlah. Iya. Lagi di gunung ya? Saya ini. Oh iya, siap. Iya. Siap, Bang Felix, lanjut. Ronda waktu. Monitor. Monitor, Bang Felix. Halo? Ya, silakan. Ah, mantap iya. Suaranya nih, kuat suaranya. Lanjut. Oke. Iya. Jadi kalau kita tidak punya parameter logis untuk berbicara tentang Tuhan, maka memang kita akan sulit secara logis untuk berbicara mengenai Dia. Sementara pada saat ini kita menggunakan parameter-parameter manusiawi kita untuk mengungkapkan pemahaman kita tentang Tuhan. Kan seperti itu. Kembali lagi, apakah Tuhan membutuhkan makhluknya? Sekali lagi, kita berbicara ini kan ya pada ranah apa ya? Ada itu kan, ontologi daripada yang maha kuasa itu. Kehendaknya untuk menciptakan sesuatu, itu berarti bahwa dia membutuhkan sesuatu itu. Kalau dia tidak membutuhkan, maka sesuatu itu tidak akan jadi. Karena dia tidak akan berfirman, jadilah, maka jadilah, ya, maka terjadi. Misalnya ya, yehi wa yehi, kan seperti itu. Jadilah, maka terjadi, kan seperti itu. Untuk apa dia membuat sesuatu kalau dia tidak membutuhkan? Kebutuhan itu yang muncul dari dalam hatinya atau dalam rasanya itu yang memungkinkan dia untuk merealisasikan kehendaknya itu dalam wujud yang kita sebut sebagai ciptaan.
Saya tidak bisa membayangkan bahwa umat manusia ini harus jatuh ke dalam nihilisme akibat daripada dia berpemahaman bahwa Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Dan pertanyaannya juga pada dimensi moral ya. Kalau Tuhan ini hanya iseng-iseng saja, tadi dikatakan iseng-iseng, hanya untuk menyenangkan dirinya, atau mungkin bukan untuk menyenangkan dirinya, dapat saja kita katakan bahwa suatu kebetulan. Ya, ateisme kan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ateisme tidak mau melihat hubungan yang begitu baik dan mendalam antara yang Khalik dan makhluknya. Bagaimanapun juga akan dikatakan berarti kalau kita katakan begini ya, menggunakan katakanlah narasi teologis keagamaan untuk atau terkait dengan konservasi ya, lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup itu tidak bermakna sama sekali di dalam diri Allah, di dalam diri Tuhan, di dalam hati Tuhan. Artinya bahwa dia bukan yang dikehendaki. Keterciptaannya itu tidak dikehendaki, melainkan dibuat hanya begitu saja. Maka tidak ada nilai ya yang hakiki daripada eksistensi segala sesuatu yang ada ini. Kan percuma. Kita berbicara tentang Tuhan bukan hanya menyangkut eksistensi atau adanya dia, tetapi juga dimensi moral. Nah, di sini sangat logis untuk kita menggunakan parameter manusia agar dapat bernalar mengenai Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan parameter manusia, maka berhentilah diskusi ini. Sebab dari tadi kita berbicara ini kita menggunakan parameter. Hanya bedanya prosuma tidak menghendaki agar Tuhan dipahami seperti itu. Sementara saya berbeda. Oke, silakan, saudara. Iya, jadi saya belum mendapatkan poin ya dari saudara saya ini terkait Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tuhan Maha Kuasa. Apakah dia kemudian bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Mustahil Tuhan tidak menjadi Maha Kuasa. Dengan kata lain, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menjadi makhluk. Kan itu poinnya di sana. Oh, rupanya mana? Oh, Tuhan bisa saja menjadi makhluk. Ini nggak bisa, nggak bisa. Tuhan yang Maha Kuasa itu meliputi dirinya agar Maha Kuasa. Kemahakuasaan Tuhan itu meliputi hakikat dirinya, sehingga hakikatnya ini tidak pernah menjadi tidak Maha Kuasa. Poinnya di situ. Sementara yang saudara jabarkan, ya mohon maaf saya tidak dapat poin apa yang ingin Anda uraikan ini apa gitu. Anda mengatakan Tuhan membutuhkan makhluk. Ini Tuhan membutuhkan makhluk. Kayak mana ceritanya tuh? Tuhan membutuhkan makhluk. Kalau Bang Juma, Iya, silakan. Ini saya kembali sedikit, saya dari tadi kami saya Suaranya ini enggak jelas, Bang. Suaranya dikuatkan dulu, Pak. Suaranya dikuatkan dulu. Ya. Iya, beli headset dulu mungkin, Bang, atau apa gitu. Jelas, Bang. Bang, jelas suaranya. Agak naik pohon, coba sedikit, agak tinggian dikit gitu, coba. Sutet. Coba ganti HP dulu, Bang. Ganti HP. Jangan, kasihan. Ayo Bang Juan, ayo buktikan. Jangan Mino. Ayo. Ini sudah kedengaran ya. Ya. Coba. Iya. Ini dari tadi pembahasannya masalah ketuhanan ya, Maha Kuasa ya. Ruandang waktu, Mas. Ruandang waktu. Iya. Ya. Ini dari tadi berdebat nggak ada selesainya gitu ya. Bang Juma pun berdebat, dia membuat sebuah jawaban melalui versinya. Sedangkan Bang Felix pun membuat versinya, gitu kan. Nah, jadi kalau kita bahas itu berdebat terus nggak akan selesai jika kita pakai versi masing-masing. Gitu. Oh, Bang Nyinyi anggota ya. Halo, Cek. Nah, Iya. iya.
Jadi ini saya mau tambahkan sedikit ya, soalnya ini juga mau ada kesibukan nanti ya gitu ya. Tapi terserah nanti Bang Juma percaya mau terima mau enggak, yaitu hak Bang Juma gitu. Nah, dalam kami umat Kristen, pada mulanya bentar ya. Yohanes Allah 1 ayat itu 1. adalah pada mulanya Allah itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, Makanya dan Bang firman Rosid, itu sudah menjadi manusia. Mata nih. Halo, Cek. Iya, ya. Ya, lanjut, firman. lanjut. Iya, biar saya ulang ya. Allah Firman itu adalah bersama firman. dengan Allah, bukan manusia, Iya, Mas. betul, Bang Rosid. Pada mulanya, ini menurut bagi kami Kristen ya Bang ya. Tapi kami nggak tahu bagi kalian saudara kita Lanjut. Muslim gitu. Iya, ya, betul. Bagi kami Kristen, pada mulanya Allah itu adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan manusia. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, Waduh. Udah Bang, biar lanjut. ya sudah ya. Jadi pada mulanya Ya. itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada manusia yang lain. Sudah. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, melanggar perintah dari Allah itu sendiri. Dari situlah manusia rusak. Nah, semakin waktu ini berjalan, manusia semakin berkembang. Banyak manusia yang tidak mengenal Allah. Banyak manusia yang tidak punya agama. Nah, dan saat itu kita kembali ke firman itu menjadi firman itu bersama-sama dengan manusia. Nah, Allah sanggup membuat semuanya, Bang. Allah sanggup membuat semuanya. Firman menjadi manusia atau apa? Firman bersama-sama dengan manusia. Iya. Terus Firman bersama-sama dengan manusia, dan firman udah bukan Allah ya? Sudah kan Allah itu enggak, pada mulanya kan Allah itu firman kekal. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Tidak ada kata manusia, Bang. Bang, Allahu Akbar. ini bagi kami umat Kristen loh, Bang. Bukan bagi ada, Bang, bagi itu Alkitab, Bang. Abang mengganti Alkitab Abang. Allahu Akbar. Mohon maaf Bang, semuanya. itu udah kelar belum dia Bang Juan, Bang Rosid? Bang Juan udah kelar. Udah. Kalau udah langsung ke Bang Juma dulu. Lanjut. Dol Gurunda, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi gini, saudara. Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Kalau kemudian Tuhan yang maha kuasa ini menjadi makhluk, atau menciptakan dirinya, atau membuat dirinya menjadi makhluk, itu artinya Tuhan kemudian bukan menciptakan dirinya, atau Tuhan tidak sedang membuat dirinya, tetapi Tuhan sedang menciptakan makhluknya. Itu dulu. Makanya saya katakan segala sesuatu di luar daripada Tuhan yang maha kuasa itu bukan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan itu kemudian tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga dengan demikian, kalau logika paradoks yang Anda susun, ya, saudara Felix khususnya, itu sama halnya ketika Tuhan menciptakan sebuah batu yang besar, saking besarnya batu itu, kemudian Tuhan tidak mampu mengangkatnya. Itu berarti konsep ini adalah konsep batil. Konsep yang zalim, tidak disifati kemahakuasaan. Sama seperti ketika Tuhan kemudian membuat dirinya menjadi manusia, itu sama halnya dia membuat dirinya untuk kemudian tidak maha mengetahui, tidak maha kuasa, tidak maha berkehendak.
Apakah mungkin Tuhan bisa seperti itu? Menjadikan dirinya menjadi tidak maha tahu, menjadikan dirinya untuk tidak maha kuasa. Tuhan menjadikan dirinya untuk tidak maha berkehendak. Apa mungkin seperti itu? Itu ibarat kata Tuhan menciptakan batu, membuat dirinya menjadi batu, kemudian batu itu tidak bisa dia angkat sendiri. Apakah itu disifati oleh Tuhan? Tidak bisa. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, bahwa apa yang Anda narasikan tentang ini itu tertolak oleh akal sehat. Ya, saya kira seperti itu untuk sementara. Silakan teman-teman muslim untuk menggantikan saya. Saya kebetulan ada tamu ini. Silakan Anda lanjutkan teman-teman. Pada intinya, kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kemahakuasaan Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak maha kuasa. Sedetik pun, apalagi sampai bertahun-tahun. Saya kira begitu untuk sementara. Insya Allah saya akan gabung kembali setelah saya menyelesaikan tugas saya. Silakan teman-teman. Silakan. Ya, mungkin sebelum teman-teman Bentar, lain kita saya sapa perlu. dulu Abang Akun ya. Assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dew. Oke, lanjut Bang Rosid. Oke. Ya, Saya silakan tanggapi Bang dulu Felix. ya. Ya, Saya silakan. tanggapi dulu. Ya. Jadi gini, itu yang saya katakan kita berbeda ya dalam Iya. penalaran tentang kemahakuasaan Tuhan ya. Jadi kalau menurut prosuma kan tidak mungkin dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jelas kita semua paham bahwa Tuhan itu tidak mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan karena dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia melampaui ruang dan waktu. Karena dia melampaui ruang dan waktu, maka dia dapat masuk di dalam ruang dan waktu. Lalu posisi tadi, tetap kalau bagi saya, posisi logis saya adalah bahwa Tuhan tetap membutuhkan makhluknya. Ya, karena kita dari tadi kan berbicara tentang sebab musabab atau kita spesifik ontologi mengapa sampai ada makhluk itu kan. Adanya makhluk itu sudah tentu bahwa ada semacam pemikiran awal ya. Tuhan memikirkan itu lalu dia menciptakannya. Tentunya ini kehendaknya. Dan karena kehendaknya, ya kehendak itu kan kemauannya. Dan berarti bahwa dia tetap membutuhkan makhluk. Tadi saya pikir sudah cukup saya berbicara tentang aspek moral daripada keterciptaan makhluk itu. Kan ini dalam kedalaman ya dari hati daripada Tuhan itu sendiri. Ya seperti itu. Silakan Bang Juan, mau ditanggapi lagi Bang Juan? Ya kalau prosuma sudah tidak ini ya silakan, mungkin teman-teman yang lain mau berdiskusi dengan Bro Juan, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Wanabi, ini handsetnya belum dipasang tadi. Ya, Gak apa-apa, tadi Bang Dew. menarik sekali yang tadi Pak Peli katakan kalau Tuhan itu butuh yang namanya makhluk.